Yang bisa mendekati hantu ini orang yang mengerti hantu atau mantan hantu. Lah, ini menteri apa sih ngomong begini nih? Berarti sebenarnya rezim ini rezim hantu gitu. Sistemnya sistem hantu gitu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini emang rezim Pak Jokowi ini keren gila. Wah, pokoknya keren habis dah. Menterinya luar biasa nih. Menteri-menteri Pak Jokowi ini pokoknya udah, menteri kesehatannya begitu, menteri Luhutnya begitu, menteri Erick Thohirnya begitu. Lu udah tahu apa yang mereka lakukan, yang membuat. Dan ini ada menteri baru lagi nih yang masuk berita nih dari CNBC Indonesia. Ya. Judulnya begini nih. Investasi mangkrak 100 triliun rupiah. Bahlil bilang gegara hantu. Menteri hantu. Hantu guys. Pak Menteri, kalau memang gara-gara hantu, pakai tim pemburu hantu Pak. Jadiin konten, cari penampakan. Ini menteri apa yang begini ya? Ya Allah. Ya Allah. Kita baca dulu deh ya beritanya. Gue gemes guys. Gemes, asli gemes ya. Boleh ngerokok gak sih ya? Boleh ya. Boleh lah ya. Minta asbak dong, gue minta asbak ya. Sambil baca nih nunggu ya. Gemes gue kalau gak ngerokok akhirnya. Ya Allah. Gemes gue, minta maaf, jangan ditiru ngerokoknya ya guys. Jangan ditiru. Ini berita 21 September. Baru dapat lagi gue si Bahlil nih. Iya, kalau typo ya I sama U itu kan deket ya. I sama U deket. Ya, jadi kalau typo bisa jadi Bahlul ya. Ya Allah, tapi Bahlul itu nama wali juga. Aduh. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia
membeberkan penyebab masih ada investasi mangkrak di Indonesia yang mencapai 149,3 triliun. Hah, bentar. Investasi mangkrak guys, mangkrak. Definisi mangkrak itu udah ada duitnya tapi nggak kepake gitu ya. Nggak jadi gitu ya. Ntar gue nyalain rokok, bodo amatan dah. Kalian mau marah-marah dah, gue gemes daripada kepleset lidah gue. Kalau typo tulisan I ke U itu kan bisa ya. I sama U itu jejer kan di QWERTY itu. Ya kan? I sama U itu jejer. Jadi bahlil kalau typo bisa jadi bahlul, hati-hati. Ya, tapi itu kalau typo itu bisa dihapus. Tapi kalau typo lidah kan bahaya ya. Menteri bahlil dibilang bahlul nggak boleh itu. Makanya gue ngerokok biar nggak typo mulut gue ya. Sebelumnya, ujarnya, Kementerian Investasi BKPM sudah merealisasikan investasi mangkrak sebesar 558,7 triliun atau sekitar 78% dari keseluruhan investasi mangkrak 708 triliun. Ini apa ini nih? Ya Allah. Jadi sebelumnya 708 triliun yang mangkrak nih. Makanya jangan, ya kenapa nggak disubsidikan ke rakyat aja sih Pak? Udahlah, nggak usah sok-sokan bangun infrastruktur udah. Menurut Bahlil, pemicu utamanya adalah peraturan tumpang tindih di tingkat kabupaten atau provinsi. Ego sektoral kementerian atau lembaga sudah bisa diselesaikan, namun ada persoalan yang tidak bisa diurai. Persoalan yang tidak bisa diurai seperti hantu dapat dirasakan nggak bisa dipegang. Ini pemerintahan apa sih sebenarnya kita ini? Pemerintahan apa ini kita? Aduh. Yang bisa mendekati hantu ini orang yang mengerti hantu atau mantan hantu. Lah. Ini menteri apa sih ngomong begini nih? Berarti sebenarnya rezim ini rezim hantu gitu. Sistemnya sistem hantu gitu. Apa sih Pak Menteri? Kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI Rabu 21 September 2022. Apa sih ya? Ya Allah, parah amat ya. Masa dia bilang, Yud lu ikut ngomong gak apa-apa Yud ya. Gue ajak ngomong gue daripada berasa ngonten sama hantu gue. Persoalan yang tidak bisa diurai seperti hantu dapat dirasakan gak bisa dipegang katanya. Yang bisa mendekati hantu ini hanya orang yang mengerti hantu atau mantan hantu. Ini yang ngomong menteri loh ini. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Guys ini negeri hantu apa ya? Rakyat dihadapkan sama hantu ya. Hantu tapi kok ngerti duit? Ini hantu apa ngerti uang nih? Akibatnya ada 100 triliun rupiah lebih investasi mangkrak yang tidak bisa diselesaikan. Namun dia memastikan mangkraknya investasi ini bukan dari persoalan izin maupun insentif. Melainkan dari investornya karena pandemi jadi kurang likuiditas. Bukan soal izin atau insentif. Jadi pertama soal likuiditas diundur. Lalu persoalan tanah yang gak selesai katanya. Ini jangan investasi apa, ya Allah. Ini menteri-menteri Pak Jokowi ini apa sih ya? Ya Allah makin parah makanya ya. Guys, wajar ya gue emosi ya. Bahlil bukan bahlul. Bahlil bukan bahlul. Menurut Bahlil, harga tanah kerap menjadi mahal begitu ada rencana investasi sehingga sulit berkompetisi dengan negara lain. Ya nggak usah investasi. Jadi mohon maaf kita membuat harga tanah kadang capeknya seperti bangun mesin. Jadi kadang analoginya kita bukan bangun kawasan industri tapi kita bangun kawasan industri tanah katanya. Yalah. Ini menteri-menteri Pak Jokowi ini menteri apa sih ya? Gue kagak paham deh ya. Hah? Nih maunya gimana sih pemerintahan ini? Terus rakyat diem aja lu ya? Udah ya, menteri, ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Azim. Jadi menteri gampang amat sekarang ya. Ya kayak Pak Bahlil itu investasi mangkrak, ya gara-gara hantu katanya mantan hantu, tapi hantu ngerti duit.
Ini menteri apaan sih? Ini nanti kita bahas lagi nih ya. Ada menteri satu lagi nih kena damprat di DPR. Nah ini anggota Dewan. Woi anggota Dewan. Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Woi. Lu baru ngerasain nih sekarang nih ya. Dari beberapa tahun yang lalu kalian nggak ngerasain ya. Ini bagaimana jadi rakyat Indonesia. Menterinya begini. Model-modelnya aneh-aneh. Ada menteri BUMN. Dia pun kementerian. Tapi dia punya badan usaha. Tapi juga masih rugi. Pejabatnya tambah kaya. Rakyatnya tambah siksa. DPR bangun dong lu, buka ada pintu itu, buka pintu DPR itu buka kalau ada aksi rakyat. Biar kalian itu rapat dengar pendapatnya itu dengan rakyat, bukan cuma dengan pemerintah. Nih setelah konten ini kita mau bahas satu menteri lagi nih. Menteri Pak Jokowi ini emang hebat-hebat nih ya. Kali ini menterinya adalah Menteri Bahlil, bukan Bahlul. Ya, Bahlil bukan Bahlul. Dia ngomong investasi mangkrak. Itu ada hubungannya sama hantu-hantu gitu. Nih menterinya tim pemburu hantu kali ya. Udah gitu aja dari gue ya. Ya kalian, aduh udahlah rakyat Indonesia kuat-kuatin sabar dah lu ya. Sabar aja lu mulu ya. Gak usah bergerak dah lu. Ya gak usah bergerak. Gue mau bergerak. Ini udah terlalu parah nih. Dalam keadaan yang begini ada menteri yang ngomong begitu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana ya Azim. Selamatin di bangsa ya Allah. Menterinya yang begitu. Ya hantu katanya guys. Udah ya guys, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ayo Pak, pakai YouTuber aja Pak, itu aja tuh, YouTuber explore namanya Pak. Jadi dia nyari rumah terbengkalai. Kita nyari nih Pak, proyek-proyek terbengkalai, yang otak-otaknya terbengkalai, yang menteri-menterinya terbengkalai ya Pak ya. Jadi siapa tahu ada hantunya di sana, bisa jadi konten lumayan Pak. Dah, off. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau playernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.